Sama guru kita Bapak Ustadz Muhammad Azmi LC-MAG dengan judul Barokah Doa Nabi Ibrahim. Monggo Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Turut Victor yang berbahagia dimanapun jenengan berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, jasmani, rohani, dan juga ekonomi. Dan mudah-mudahan tutulur yang saat ini masih di perjalanan, mudah-mudahan segera sampai dengan keadaan selamat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Tutulur Victor yang berbahagia, ini kita masih di bulan Dzulhijjah. Ini kalau saya lihat kalender niku tanggal 18 Dzulhijjah ya, di malam ke-19. Jadi yang saya bahas itu masih seputar keluarga teladan Masya Allah, Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Maka ada sebuah berkah dalam keluarga itu ketika Ibrahim, sosok ayah yang sangat luar biasa, itu mendoakan tidak untuk dirinya dan juga tidak untuk sekedar untuk keluarganya, tapi untuk keturunan-keturunannya sampai anak turun-turunnya. Iya, makanya kan zuriyahnya dari Nabi Ibrahim hampir dari Siti Saroh maupun Siti Hajar itu kebanyakan menjadi nabi. Masya Allah. Bahkan ada khotamun nabiyyin dari jalur Ismail itu adalah Nabi Muhammad SAW. Lah gara-gara niki barokah doane. Gara-gara barokah doanya Nabi Ibrahim. Iya, makanya ini kan sumbunya kan di barokah doanya Nabi Ibrahim. Apa doanya itu? Napa nih Ustaz? Nah, doanya itu ternyata sudah terekam dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat yang ke-37. Jadi apa namanya, ini adalah doanya Nabi Ibrahim ya, di surat Ibrahim ayat yang ke-37. Doanya adalah Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ini saya akan preteli secara singkat ya. Jadi ini adalah doanya Nabi Ibrahim ya. Kalau dalam penafsiran tafsir tahlil itu ketika Nabi Ibrahim dia itu ke kota Mekah. Nah, itu dia bersama Siti Hajar dan juga Ismail. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim itu meninggalkan Siti Hajar dan juga Ismail kecil ya? Bukan besar ya, tapi Ismail kecil. Itu di sebuah lembah yang tandus, kemudian nggak ada tanaman. Maka inilah dia itu logis ya. Iya, sangat gak logis. Ya Allah. Makanya dulur bapak lek ninggalno bojo gak mbokake bekam dongone ya iki. Tapi ya nemen zaman saiki gak ninggali apa-apa ya. Kecuali lek kerja gak apa-apa, tapi lek galone entek ya tukokno banyu dhisik. Napa nggih bojone niku dikek dhuwit 20.000 kok ben tumbas. Ojo gak dibekali napa-napa. Mangan apa coba? Gitu. Nah, makanya di sini banyak sekali pelajaran. Doanya itu adalah wahai Tuhan kami, Robbana, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya. Yaitu di sekitar Mekah ketika itu memang tandus. Dan berada di sisi rumahmu yaitu Baitullah yang dihormati. Nah, ini adalah doanya Nabi Ibrahim ketika itu beliau bahwasanya ingin
membuat zuriyahnya, keluarganya tidak berhenti di anak dan istrinya, tapi zuriyahnya ya itu senantiasa dia senantiasa untuk beribadah, kemudian dia itu suka dengan berkunjung ke rumah Baitullah. Makanya ketika di rumah itu setidaknya kalau di rumah itu ada tempat khusus, ataupun kalau bahasanya Al-Quran itu ada mihrabnya. Jadi kalau jenengan ataupun dokter yang ingin bangun rumah itu harus ada satu tempat privasi untuk berdoa. Karena di sana itu ada tempat yang sakral, fanadat sul malaikatu wa huwa yusolli qaiman fil mihrab. Jadi Nabi Muhammad itu punya mihrab khusus. Ketika ada orang ingin bermunajat itu di tempat yang khusus yang memang steril, tidak boleh ada kotoran di situ. Nah, ini salah satu bentuk daripada relevansi ayat ini. Untuk apa? Robbana liyuqimus sholata. Lah ini ternyata fungsinya supaya wahai Tuhan kami, yang demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Makanya niatnya Nabi Ibrahim itu menempatkan zuriyahnya, ya kan, Nabi Ismail itu di dekat Baitullah di Makkah itu, di dekat Ka'bah itu, supaya mendirikan sholat. Masya Allah. Padahal masih banyak tempat tapi karena hidayahnya Allah ditempatkan di situ. Turunnya di sana ya. Iya, sholat dan lain sebagainya. Saya kemarin itu nulis status di Instagram itu ya. Komunikasi itu ada dua. Komunikasi sesama manusia namanya silaturahim. Kalau komunikasi kita dengan Allah namanya sholat. Nah, makanya kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah, maka ayo sholatnya sing mumpung. Sunnah maupun wajib ya? Iya, ya wajib. Wajib dulu, kemudian sunnah. Kemudian sholatnya tepat waktu dan lain sebagainya. Kalau kita telisik ya, semua rukun Islam itu ada di sholat. Semuanya ada di sholat. Iya. Di dalam sholat itu ada syahadat. Ada kan? Di dalam sholat itu ada motivasi untuk berbagi, yaitu adalah zakat. Diduduk di antara dua sujud. Doanya itu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Kalau orang tidak mendapatkan petunjuk, ngetokno duit untuk sedekah zakat iku walot. Makanya motivasinya itu dalam sholat. Dalam sholat itu ada menahan puasa. Dengan ketika sholat pasti menahan. Gak boleh makan. Yes, gak boleh mangan, gak boleh mateni nyamuk. Kemudian gak boleh ngomong, semua menahan. Itu makanya sholat itu ada bagian dari puasanya, menahan. Dalam sholat itu menghadap ke Ka'bah, haji. Makanya Masya Allah, ya Allah, patokannya orang yang soleh itu adalah ketika dia sholat. Bahkan kalau saya memegang bolpen ini Mas, kalau saya pegang bolpen pakai telunjuk ya, ketika saya genggam bolpen ini, ketika ada orang yang mungkin dia belum ada kesempatan haji, itu masih aman. Ketika mungkin dia tidak puasa karena uzur, itu masih aman. Kalaupun dia salah satu dari 8 asnaf, 8 golongan yang mendapatkan zakat itu masih aman, dia nggak mengeluarkan zakat. Karep piro? Lur. Tinggal 2 masih bisa dipegang. Nah, iki angel iki. Lek tak culno salah siji ne, logur iki, Mas. Gitu, makanya kalau orang sudah nggak sholat, sudah, jadi dia bakal terjatuh. Bahkan ada sebuah hadis yang menyatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Bahwasanya perbedaan orang muslim dan non muslim itu adalah sholatnya. Jadi itu. Kemudian motivasi ataupun makna yang tersirat dari ayat ini adalah faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati. Maka jadikanlah hati sebagian manusia itu cenderung kepada mereka, dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Nah, ini makna yang dapat kita ambil adalah orang yang pernah berkunjung ziarah ke Mekah itu tahwi ilaihim, mesti ada kepinginan lagi untuk kembali ke sana.
Candu. Iya, Mas. candu. Iya. Memori Oh, itu ini barokah doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, sampai sekarang sampai terasa. sekarang. Ini kalau bahasanya kita ini adalah apa nih? Saldone ya. Atau rekeningnya Nabi Ibrahim ya ini. Berupa doa tahwi ilaihim. Jadi ada kecenderungan manusia itu untuk hadir kembali ke Baitullah, umroh, haji dan yang lain sebagainya. Dan di sekitaran sana itu mesti warzugum, dikasih rezeki yang banyak. Orang yang bisa umroh itu berarti rezekinya banyak. Termasuk saudara-saudara kita yang sedang mukimin di sana, yang sedang stay di sana, kerja di sana, itu juga di barokah doanya ini tadi. Gara-gara ini tadi ya doanya Nabi Ibrahim. Makanya kaya-kaya semua. Masya Allah. Yang kerja di Arab itu yang kerja di Arab itu gak ono sing gak duwe 10 real yo. 200-300.000 real kabeh iku domete iku. Makanya barokahnya Nabi Ibrahim dalam doanya. Supaya apa? La'allahum yashkur. Masya Allah. Ini yang pamungkasnya. Dijadikan orang yang dia itu rumahnya mungkin ataupun rumahnya yang sangat luar biasa, zuriyahnya yang sholat, lalu kemudian ada orang yang kecenderungan candu untuk bisa pergi kembali ke Makkah Al-Mukarramah untuk mengerjakan ibadah umroh dan haji, kemudian diberikan rezeki supaya mereka itu bersyukur. Kalimatnya adalah yaskurun, bukan syakartum. Beda ya Ustaz ya? Beda, mudhari itu saat ini sampai nanti harus bersyukur. Berkelanjutan. Jenengan ndak minta saja, Allah beri. Apalagi jenengan minta, pasti Allah beri. Masya Allah. Minimal adalah ya oksigen yang kita hirup. Kemarin itu saya ngaji di daerah Bangka. Di Pasuruan. Di Sidoarjo baru. Itu ada pegawai rumah sakit ya. Satu botol oksigen itu berapa sih? Yang kecil itu 35.000 yang semprot itu ya. Ya kurang lebih segitulah ya. Itu jerone oksigen itu. Nah, sekarang saat ini kita menghirup berapa banyak oksigen itu nggak ada yang minta. Dan Allah itu memberikan secara cuma-cuma. Bahasa sederhana saya, kita diciptakan di muka bumi ini sebenarnya sudah diinstal untuk manusia. Otomatis untuk manusia. Bahkan Nabi Adam sebelum diturunkan di muka bumi ini, makhluk pertama di muka bumi ini itu bukan manusia loh. Mikrobakteri. Dalam ilmu biologi itu. Hewan begitu ya. Iya, dari sisi tumbuhan hewan itu sudah ada duluan. Kemudian Nabi Adam diturunkan, semua sudah ada. Apa yang dibutuhkan Nabi Adam itu sudah ada di dunia, tersedia semua. Makanya sudah diinstal sama Allah. Ya kan, pakaian juga sudah mulai ditutupi, artinya badan sudah mulai ditutupi. Ada air, ada hewan untuk dimakan dan lain sebagainya. Pokoknya Allah itu mencukupi kebutuhan, tapi belum kepentingan. Beda ya. Iya. HP iki sajane butuhe gaya apa sih? Telepon komunikasi nggih. Tapi lek adewe mikirno kepentingan, waduh rek. Sing IP 17 Pro Max sih. Apel kecokot dan lain sebagainya. Makanya Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan. Dan terkadang belum memberikan apa yang kita pentingkan. Oleh karena itu, Dulur Victor ya, di sini kita belajar untuk banyak bersyukur, bahwasanya orang yang bersyukur itu pasti dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik. Ya, baik Dulur Victor, kita lanjutkan kembali Dulur kajian pada malam hari ini bersama guru kita Bapak Ustadz Muhammad Azmi LCMAG. Baik, Ustadz ini sudah masuk ke pertanyaan. Ini tidak menyebutkan namanya juga ini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya kalau pas ada kelebihan rezeki itu ada saja pengeluarannya yang tak terduga. Apa itu termasuk rezeki yang saya dapat tidak barokah begitu Ustadz? Ini kan berhubungan dengan doa barokah juga ini ya. Terus pun Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab. Jadi dibalance sama Allah. Jadi yang umpama ada orang yang dia itu mendapatkan sebuah ujian ya, mungkin hanya dia yang mampu untuk menyelesaikan ujian itu.
Nah, ketika panjenengan mendapatkan rezeki, ya kan, ya mungkin gajinya biasanya mungkin piro Mas? 5 juta ya. Misalkan ya 5 juta. Kemudian dia mendapatkan rezeki itu apa namanya? Ya 7 juta lah ya. Maka 2 jutanya itu mungkin kok cepet entek, pengeluarannya malah lebih banyak. Nah, itu apakah barokah atau tidak? Itu bagian dari barokah. Makanya itu bagian dari barokah. Barokahnya apa? Barokahnya jenengan gak ngutang. Lah iya toh? Masya Allah. Iya, daripada ngutang luar biasa. Pada sekarang saat ini serangan kredit itu luar biasa. Luar binasa. HP ini keteru aku Mas. HP ini iso dikredit. Nggih. Kemudian opo iso dikredit saat ini? Semuanya ya. Ngapunten, yang di e-wallet niku lho. Nggih. Itu kan di kreditkan semuanya. Dibayarkan dulu nanti dibayar per bulan. Pay later ya. Iya, Shopee. Iya, makanya ngeten, memahami konsep rezeki itu bukan masalah uang. Konsep rezeki itu luar biasa. Padahal ngeten nggih. Jenengan laki-laki bekerja. Nggih. Kemudian ibu di rumah. Kemudian ada anak. Terkadang rezeki itu hadirnya dari anak loh. Nabi Ibrahim itu ketika meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail, kan itu di Mekah itu, nah Ismail kecil nangis oe. Siti Hajar kemudian dia berusaha mencari Safa Marwah sa'i, Safa Marwah. Air Zam-Zam turunnya di mana? Di kaki Nabi Ismail. Masya Allah. Makanya yang bertanya masalah tadi itu, jenengan punya gaji mungkin pemasukan lebih, pengeluaran lebih. Yang penting keluarga itu sehat, nggak ngutang ya kan, kemudian aman-aman saja, bojo yo gak ngambek, bersyukur ya, itu rezeki. Itu adalah bagian dari rezeki yang barokah. Masya Allah. Bukan yang dimaksud tadi apa namanya itu rezeki yang tidak barokah ya, justru malah barokahnya. Baik, dari Bapak Bahar ini ya, Bambang Hartono ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana mengingatkan putri yang sudah menikah tapi meninggalkan sholat? Padahal dulu sebelum menikah dia istiqomah mendirikan sholat. Saya takut tersinggung bila mau mengingatkannya. Seharusnya kewajiban suaminya. Saya sedih sekali, padahal saya nggak pernah berhenti dan selalu mendoakannya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, makasih. Nggih, sing pertama panjenengan donga. Doakan Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Kalimatnya itu digaris bawah di kalimat qurrata ayun tadi. Jadi untuk dihilangkan rasa tidak senang terhadap pasangan. Jadi qurrata ayun adalah penyejuk mata ya. Jadi jenengan delok istri niku sing pertama kudu seneng dhisik. Lek ndelok bojo seneng, lah kemudian panjenengan ngomong iku mesti dirungokno. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sing awalnya mbiyen gak salat, kemudian habis nikah iku sebelumnya napa salat nggih? Setelah menikah ternyata enggak salat, maka solusinya adalah ajaan. Putrinya yang sudah menikah yang Oh, putrinya. Iya, putrinya. Kalau putrinya itu bisa lewat suaminya. Jadi suaminya yang berkewajiban ya. Suaminya itu dikandani. Makanya suaminya suruh ngajak. Ajaan niku anakku wedok iku. Ojo dijak nang pasar to, ya kan? Ojo diajak shopping to. Diajak kemana? Rihlah masjid. Sekarang di Jawa Timur banyak sekali ya masjid-masjid yang sudah luar biasa nggih. Al-Akbar, Namira, ajaan. Maka ketika sang wanita tadi itu diajak ke masjid, pasti akan ada kecenderungan tahwi ilaihim tadi. Tahwi ilaihim bahasanya ya. Ada kecenderungan, ada kecanduan dulu. Lah lek sing lanang bojone gak tahu ngejak nang masjid ya apa gelem salat. Sing lanang mboten salat malah. Nah, jangan-jangan sing lanang gak salat. Wah, ya wis. Iki yang Abu Lahab iki. Lantas bagaimana kalau solusinya seperti itu? Yang pertama tetap didoakan. Ya kan, yang kedua actionnya itu adalah ajaan. Anak itu kalau pengen sholat diajak kan? Umur 7 diajak ke sholat, ke mushola ataupun ke masjid. Nanti pasti akan ada kecenderungan.
Karena salah satu tempat yang mustajabah untuk dijabah doanya itu ada di masjid. Ya. Sambil jenengan ngajak di perjalanan jenengan doa, sampai di tempat masjid itu jenengan berdoa, mudah-mudahan iso ajek malih. Nggih. Ngoten Pak Bahar. Pak Bahar ini ya. Nggih. Lanjut Ustaz ini juga berhubungan, ini ada yang menyapa ini ya Ustaz ya. Alhamdulillah dari Malis Tandes menyimak Ustaz, terima kasih ilmunya, semoga sehat selalu, selamat bertugas ya, semoga senantiasa berbahagia bersama keluarga ini Ustaz. Ya. Ini berhubungan dengan lafaz yang tadi disebutkan ya Ustaz ya. Ngapunten, ini juga saya mau follow up kalimatnya. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Banyak orang ketika waktu mereka umroh itu Ustaz ya, kembali ke tanah air itu mereka justru malah ada yang tambah kaya begitu Ustaz. Sisi lain seperti itu. Ada yang ketika itu umroh ya mereka entah itu niatnya buruk atau bagaimana, justru kembali ke Indonesia malah bangkrut begitu Ustaz. Nah, ini apa namanya itu ada hubungannya dengan alam tas yaskur ini tadi. Kalau bangkrut apakah harus bersyukur dia atau bagaimana Ustaz? Orang sukses itu bukan belajar dari pelajaran, tapi orang sukses itu belajar dari kegagalan. Gitu. Makanya ketika Allah itu mungkin sedang membolak-balikkan, kan hidup itu kan gantian toh. Hidup itu bergantian, alam semesta saja bergantian, ada siang ada malam. Maka ketika panjenengan mungkin rezekinya banyak sebelum pulang dari tanah suci, kemudian mungkin ketika dari tanah suci kok malah surut ya. Maka itu kita diminta untuk bagaimana caranya meningkatkan kembali. Orang dibuat marah itu supaya muncul sabarnya. Orang dibuat dia itu mungkin pokoknya dilokno supaya muncul sabarnya. Orang digagalkan sama Allah itu supaya muncul kesuksesannya. Gitu. Maka ini bentuk daripada pelajaran ataupun supaya panjenengan itu lebih banyak bersyukur. Ketika panjenengan banyak rezekinya bersyukur, ketika jenengan dikurangi rezekinya apakah masih tetap bersyukurkah dia? Ya Allah. Makanya di surat Ar-Rahman itu kan terulang 31 kali babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Makanya itu bagian dari Mas, bumbu-bumbu kehidupan, ada terkala di atas dan juga ada kalanya di bawah. Baik. Masya Allah. Baik. Selanjutnya Ustaz Yanji, ada sebentar ini. Ya, ini ada yang bertanya, izin tanya kalau dana atau uang kita itu tercampur dengan uang haram itu gimana nggih? Dan juga sudah ada disumbangkan sebagian di masjid, gimana ya? Insya Allah saya ingin bertobat ini. Yang kedua, kerja ikut orang kafir bolehkah Ustadz? Matur nuwun. Nggih, yang pertama dana lek wis tercampur niku as-shadaqatu tudfaul bala. Umpami lek iso ngitung berapa yang yang enggak halal ya ya itulah nominal yang harus dikeluarkan, artinya dibuat. Kemudian apakah boleh bekerja dengan apakah boleh kerja ikut orang kafir? Kemudian sementara di Al-Qur'an itu kalau tidak salah janganlah orang kafir dijadikan pemimpin ini. Ini enggak tahu ini di mana ini penjelasannya. Boleh ya kan, menggunakan barangnya orang kafir boleh kok. Masa bid'ah. Lagi buatannya orang-orang barat ini. HP ya toh. Komputer boleh. Kalau kita bekerja, jenengan bekerja di pabrik manapun lah, itu kan punyanya orang non muslim ya. Kita kan penerima gaji ya. Maka gajinya itu halal. Oh, otomatis ya. Halal. Cuma kalau kita lebih ingin lebih toyib, nah itu dikeluarkan 2,5%-nya. Misal gini Mas ya, ada istilah itu adalah pasar maling. Istilah pasar maling ya. Kemudian Mas Ishak ini kepingin beli HP di situ. Transaksi jual belinya itu sah. Lah hasil curiannya itu salahnya orang yang mencuri tadi itu. Bukan salah kita ya. Bukan salah orang pembeli.
Panjenengan bekerja dengan orang non muslim. Lalu kemudian panjenengan dapat hasil ataupun gaji dari orang non muslim itu, apakah halal boleh itu? Masalah dia ini korupsi ataupun nopo lah bahasa sama orang sekarang ngeslot dan lain sebagainya. Itu urusannya dia. Urusan kita berhenti di bekerja, kita mendapatkan upah. Itu halal. Kalau pengen lebih thayyib, lebih barokah, maka 2,5%-nya itu harus disedekahkan. Tapi ini ada menarik tuh Ustaz ya. Ini karena realita ya. Ada orang muslim yang memiliki tempat makan, tapi tempat makannya itu adalah hewan yang diharamkan ini ya. Ini yang pertama Ustaz ya. Nah, ini bagaimana dalam pandangan Islam? Dan yang kedua, misalkan seorang muslim bekerja di tempat yang perusahaan misalkan minuman keras begitu Ustaz, memproduksinya. Nah, ini apakah uang dari hasilnya ini termasuk halal atau haram gitu? Nggih Mas, ini kan viral muslimah malah. Iya, ini biasanya yang bertanya ya. Soalnya di sini ada Ustaz di Surabaya itu. Iya. Yang viral ini kan muslimah apa jenenge dodolan sate nih kan. Iya. Dodolan sate babi gak oleh. Kalau sudah babi sudah dicap memang ya hidup itu kan pilihan kan ya. Seperti hidup itu kayak menjawab pilgan loh Mas. A B C D E ya kan. Ternyata yang salah itu adalah yang E ya kan. Nah, jenengan milih E, salah jenengan. Jadi hidup itu sebuah pilihan. Nah, makanya kalau orang muslim menjual ataupun dia itu bekerja di tempat yang benar-benar itu haram, maka dia termasuk ya gajinya ataupun apanya ya haram. Walaupun itu bukan termasuk tadi penjelasan yang tadi ya Ustaz. Iya, sama termasuk. Karena dia sudah tahu loh. Karena dia sudah tahu, kecuali kalau dia belum tahu. Oh gitu ya. Orang belum tahu sama orang lupa itu nggak bisa dihukumi. Ini karena benar-benar sudah tahu nyata ya. Termasuk juga di perusahaan, misal dia perusahaan miras gitu ya. Iya. Dia ini ngerti Mas, ngerti bahwasanya itu gak oleh dan dia sih dilanjut itu biasanya barokahnya itu hilang. Masya Allah. Makanya jikalau memang ada tempat yang lebih baik, itu pindahlah ke tempat itu walaupun itu susah. Kan di Quran itu kan jelaskan ya bahwasanya kalau dalam pernikahan itu ya kan orang non muslim ya kan walaupun dia itu cakepnya luar biasa ya. Tetap yang lebih baik itu adalah orang yang mukmin ya kan walaupun dia tidak seberapa cakep itu ya. Ngoten Mas. Masya Allah. Baik ya Ustadz, karena waktunya juga terbatas ya, ini luar biasa sekali, semua terjawab semuanya. Mudah-mudahan barokah Ustadz. Mungkin kita bisa tutup dengan doa aja. Mudah-mudahan semuanya bisa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dulu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, rezekinya melimpah, kemudian barokah juga untuk anak cucu-cucunya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah